Memang sejak kecil saya ini suka melukis ikan. Karena apa? Saya melihat pertama kali di desa saya itu kan, kalau ada orang-orang punya hajat di desa ini, selalu pajangannya itu ikan. Terus saya melihat, saya tanyakan bahwa ternyata ikan itu punya filosofi yang sangat tinggi. Jadi ikan itu kalau orang-orang Chinese itu hoki, keberuntungan. Orang Jawa pun juga begitu, menganggap ikan itu bahwa ikan itu adalah simbol keberuntungan. Nah, satu, ikan itu binatang yang tak pernah tidur, seperti halnya diri saya. Ini orang yang tak pernah tidur dalam arti berkarya. Saya ini apa saja, karya apa saja selalu saya kerjakan. Misalnya mulai relief, buat taman, dekorasi apapun, terutama melukis, itu selalu saya kerjakan. Jadi saya ini orang yang tidak pernah lelah dalam berkarya sampai saat ini, di dalam usia saya yang sudah 65 tahun ini. Saya melukis mulai tahun 76 mas ya. Ikan itu saya lukis mulai tahun sekitar 85. Sebelumnya ya objek-objek abstrak lainnya, tapi sekarang mengarah ke realis. Dan sampai sekarang soal aliran, saya disebut aliran apa saja terserah, tapi yang penting saya tetap berjalan. Kalau saya memfokus bahwa aliran saya realis, berarti saya berhenti. Jadi terserah soal aliran itu, terserah. Pengamat yang mengatakan alirannya wajib ini, aliran wajib itu ekspresionis, itu terserah pengamat menurut saya mas. Ya. Tapi saya tetap mengerjakan karya-karya menurut saya yang saya anggap ciri khas saya. Begini, sebenarnya semua ikan itu sudah pernah saya kerjakan, tapi yang paling diminati oleh masyarakat karena hubungannya dengan menyenangkan orang, ikan yang paling sering saya lukis adalah ikan koi mas. Ikan koi itu adalah ikan yang harmonis, ikan yang lembut, dan punya nilai-nilai simbol yang sangat ini ya, hoki itu. Terus kedua, ikan arwana. Arwana itu simbol adalah ikan yang sangat agresif. Lembutannya ke koi, tapi agresifnya ke arwana. Terutama ikan arwana yang merah. Ini paling disukai, paling diminati oleh penggemar lukisan. Waduh, semua ikan yang di laut, mungkin semua, sampai ikan yang mateng pun udah saya lukis. Ikan tongkol, ikan pindang, pokoknya semua ikan dalam bentuk posisi apa saja. Misalnya bentuk yang sudah dimasak, bentuk yang masih hidup, semuanya sudah saya lukis mas. Karena saya melukis itu sudah ribuan kali dikit, jadi semuanya ikan. Ya saya melukis ikan bukan berarti saya hanya bisa melukis ikan, tapi lain-lain sudah saya pernah lukis, kuda, pemandangan, macam-macam. Tapi paling diminati sama masyarakat atau paling suka karya saya dilihat masyarakat itu adalah lukisan ikan saya. Ya bagi saya tidak ada sulit mas ya, karena menurut saya karya yang saya lukis, karya-karya yang sulit itu buat saya sangat menantang buat saya. Jadi saya kalau ngelukis ikan yang misalnya sangat ruwet, bentuknya sangat kurang gampang, itu saya minati karena saya itu menantang untuk sebuah kreatif untuk saya lukis gitu loh. Kalau biasa-biasa kurang menarik mas. Jadi kalau objek yang sangat menantang itu selalu saya lukis. Ya, tapi kan geraknya kelihatan di situ. Kelihatan geraknya dari apa? Dari ekspresi yang saya warna yang saya garap itu kelihatan bahwa ikan itu kan seakan-akan gerak, seakan-akan hidup dalam pengertian yang lain mungkin. Saya melukis ikan itu yang penting itu ikan walaupun digoreng, walaupun itu, tapi kelihatan ikan itu ada yoni, ada roh, gerak, hidup. Maksud saya itu hidup dalam pandangan karya. Begini mas, lukisan itu makanya saya ingatkan bagi kolektor lukisan atau pembeli lukisan, jangan membeli lukisan yang tidak punya nama, karena nanti menjadi sampah. Karena apa? Kalau beli lukisan
karyanya orang yang sudah punya nama itu bisa diinvestasi, tergantung nanti pelukis itu sendiri. Kalau pelukisnya itu naik, otomatis karya yang dikoleksi oleh kolektor itu dari lukisan pelukis yang terkenal itu harganya juga ikut naik. Tapi kalau yang di toko-toko yang tidak punya nama nanti sayang, karena tidak punya nama. Apa yang dibanggakan? Takutnya kualitasnya, mungkin catnya, karena lukisan itu juga cat mempengaruhi. Kalau lukisan-lukisan mahal kan gak mungkin membuat karya itu dari cat-cat yang murahan, karena cat murahan itu tidak abadi. Misalnya merah, kalau cat yang murahan, ini saya gak nyebut merek, cat murahan, kalau merah itu menjadi coklat. Tapi kalau cat yang bagus, merek yang bagus, merah ya tetap merah. Hijau semakin lama pigmennya makin keluar, warnanya semakin keluar. Tapi kalau cat yang murahan, ya itu tadi, merah menjadi coklat, bisa hitam jadi abu-abu, jadi nggak abadi. Dan bahan-bahan itu karena seperti kanvasnya, apanya tuh kualitasnya kurang bagus, gitu lah. Itu di situ itu. Nah terus, kemudian kenapa kok lukisan itu bisa mahal? Itu juga dari perjalanan pelukisnya, referensinya. Kalau saya kemarin, menurut saya ini urusan harga ini. Kalau kemarin saya di pameran laku 1 juta, ya saya untuk tahun berikutnya harus meningkatkan harga lukisan saya mungkin menjadi 2 juta. Kalau sudah laku 2 juta, ya otomatis saya naikkan lagi sampai 4 juta dari referensi itu. Makanya kok pelukis yang terkenal, pelukis yang punya nama itu kalau pelukis sama, ya dia pertimbangannya dari referensi yang ada itu. Nggak bisa tiba-tiba membuat harga begitu. Ya sah-sah saja kalau pelukis-pelukis yang mungkin baru itu membuat harga yang tinggi, ya sah-sah saja. Tapi ya menurut saya kurang layak. Karena dari mana referensinya membuat karya yang mahal itu? Yang mahal itu kan kadang-kadang dari prosesnya juga. Tidak, saya tidak pernah takut itu, karena karya setiap pelukis itu punya warna dan ciri khas masing-masing. Ya, setiap karya itu yang tahu pengamatnya, karena tidak bisa sama walaupun sama-sama ikannya. Misalnya saya gambar ikan koi, si A itu gambar ikan koi, tidak bisa sama. Mungkin ikannya dimaksud ikan koi, tapi gayanya, warnanya, ekspresinya mungkin beda. Dan pengamat mungkin kalau sudah kenal dengan, mungkin kenal saya, karya saya, mungkin dia tahu bahwa oh ini wajib. Begitu. Jadi ada setiap pelukis itu punya cara, punya ciri, dan punya ekspresi sendiri-sendiri. Itu yang tahu pengamat biasanya. Ya mungkin sama ikannya, tapi cara melukisnya mungkin beda. Cara geraknya, cara memberi warna, cara memberi nuansa itu selalu beda, nggak bisa sama. Saya sendiri juga begitu. Setiap lukisan, misalnya saya lukis koi dengan koi yang lain tidak pernah sama, karena setiap detik itu kan inspirasinya kan beda-beda, gitu. Nggak bisa sama, Mas.